Hari ini kita akan belajar kembali dan saya berdoa biar kita ini suatu hari didapatin benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kita ini hidup di akhir zaman. Kita ini seringkali ikut dengan apa yang arus dunia katakan. Kalau orang dunia punya standar tertentu untuk dikatakan berhasil, anak Tuhan mulai mengikuti cara mereka. Padahal keberhasilan di dalam Tuhan itu bukan berhasil seperti orang-orang dunia. Kalau orang dunia, kalau yang namanya sukses dan berhasil ketika dia memiliki harta yang banyak, kekayaan yang banyak, aset yang banyak, mobil yang bagus, mobil mungkin mereknya banteng, lambangnya banteng, mungkin gambarnya kuda jingkrak, atau mungkin lambangnya Mercy BMW, atau mungkin pakai jam tangan yang mahal, yang miliaran, atau punya aset yang banyak, deposito yang banyak. Itu kesuksesan menurut orang dunia. Kesuksesan orang dunia ketika dia mengalami naik pangkat, naik jabatan, dipromosi, memiliki jabatan tinggi, memiliki pengaruh besar, memiliki kekayaan yang banyak, aset yang banyak, nama yang tenar, nama yang masyhur, dan lain sebagainya. Itu standar suksesnya buat orang dunia. Dan anehnya nih, orang-orang anak-anak Tuhan mulai ikutin cara mereka, ngikutin gaya mereka, orang dunia sukses, ngikutin cara orang dunia sukses. Bahkan pendeta ngajarin sukses ala dunia. Padahal di dalam Tuhan, sukses dan berhasil itu berbeda sekali, bertolak belakang dengan cara pandang dunia. Kalau gereja mulai mengimpor atau memasukkan cara dunia di dalam gereja, ujung-ujungnya bukan nama Tuhan yang dipermuliakan. Bapak Ibu bisa bayangin ketika gereja mengundang orang-orang yang sukses dengan berhasil, punya aset banyak, kaya, dan bersaksi. Bayangin Bapak Ibu, kalau yang diundang, yang dikasih kesempatan ngomong di mimbar adalah orang-orang yang memiliki kekayaan melimpah, aset yang melimpah, atau mungkin artis yang mempunyai nama besar dan lain sebagainya. Bapak Ibu, bagaimana dengan orang-orang yang sederhana, tapi hidupnya benar di hadapan Tuhan, yang tidak pernah berbicara, tidak pernah memberikan kesaksian? Apakah mereka bukan orang sukses dan berhasil? Kalau gereja hari ini memasukkan sistem dunia, cara pandang dunia dalam gereja, ujungnya akan menyesatkan. Di ujungnya akan menjadi kesalahan yang fatal di hadapan Tuhan. Karena sukses menurut Tuhan dan sukses menurut dunia itu berbeda. Bapak Ibu, semua orang pingin apa yang dikerjakannya Tuhan bikin berhasil. Bapak Ibu datang doa dengan firman seperti ini, atau saat teduh, atau puasa, merenungkan firman, melayani Tuhan, melakukan aktivitas rohani apapun namanya, pasti di ujungnya pingin apa yang Bapak Ibu kerjakan sukses dan berhasil. Bahkan diberkati, melimpah, dan lain sebagainya. Tetapi kita itu jangan sampai salah pada tujuan Tuhan. Kalau hidup kita itu salah dengan tujuan Tuhan, ujungnya nanti akan kita berperkara dengan Tuhan loh. Ujungnya akan kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Kita yang akan mengalami banyak kerugian di dalamnya. Di Mazmur pasal yang pertama ayat yang ketiga, ini ayat yang sangat populer dan disukain semua orang. Orang Kristen semua suka. Bahkan orang dunia pun juga suka. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya. Wow, kalau pohon ditanam di tepi aliran air, jelas saja pasti rindang daunnya, pohonnya bisa makan makanan nutrisi yang bagus karena ada airnya yang baik, dan ujungnya menghasilkan buah pada musimnya, dan tidak layu daunnya. Bagaimana layu, wong dekat air kok. Yang tidak layu daunnya, dan hebatnya di sini nih, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Semua pingin seperti ini. Tidak ada, saya pun juga pingin apa yang saya kerjakan itu Tuhan bikin berhasil. Tapi kalau kita ini pakai standar keberhasilan kita itu seperti orang dunia, itu sudah tidak tepat di hadapan Tuhan. Kalau standar dunia diterapkan di dalam gereja, akhirnya apa? Gereja kalau udah bangun gedung yang besar itu sukses dan berhasil. Gereja kalau sudah jemaatnya banyak itu disebut sukses dan berhasil. Hamba Tuhan kalau udah mengembalakan dengan jemaat yang banyak itu sukses dan berhasil.
kalau udah memiliki gedung dan cabangnya di mana-mana sukses dan berhasil, apalagi kalau persembahannya banyak sukses dan berhasil, itu termasuk standar dunia. Kesuksesan tidak seperti itu. Kesuksesan yang di dalam Tuhan itu berbeda. Tidak seperti cara dunia. Tapi kalau sistem dan cara dunia diterapkan di dalam gereja Tuhan, akhirnya nanti banyak orang tersesat. Ujung dari hidup kita akan ditolak Tuhan kalau kita pakai standar orang dunia. Bagaimana kalau orang sukses dan berhasil itu kalau dia sudah memiliki gelar tinggi di dalam kerohanian ya, gelarnya STH, Master, Doktor dan lain sebagainya, sudah pinter khotbah, apakah belum disebut sukses dan berhasil? Bagaimana dengan orang-orang yang di pedalaman yang tidak sekolah, nggak memiliki gelar apa-apa? Bagaimana kalau orang yang sukses dan berhasil harus bersaksian di gereja, sedang ada orang-orang yang sederhana yang hidupnya setia dengan Tuhan, apakah dia nggak sukses dan berhasil? Bagaimana dengan kalau standar sukses dan berhasilnya itu kalau udah jadi hamba Tuhan, memiliki gereja besar, gedung besar, jemaat besar? Bagaimana dengan hamba-hamba Tuhan yang setia di pedalaman mungkin, di desa, di kota-kota kecil yang setia melayani Tuhan, mengembalakan dengan setia dan hidupnya benar di hadapan Tuhan? Apakah dia tidak berhasil? Dan belum tentu. Karena seringkali mata kita dibutakan untuk melihat standar sukses dan berhasil kita itu kita bandingkan dengan orang dunia. Bapak Ibu, kalau engkau melihat keberhasilan hidupmu, kamu bandingkan dengan orang-orang sukses. Lihat media sosial, banyak orang pamer loh hari ini. Mau di TikTok, mau di snack video, mau di Instagram, mau di Facebook, dan lain sebagainya. Di YouTube, banyak orang pamer kesuksesan, merasa dia itu kalau udah sukses dan berhasil, punya uang banyak, pula bawang merah, itu berkenan di hadapan Tuhan. Belum tentu. Kalau kita bandingkan kesuksesan kita, standar kita dengan orang-orang dunia, kita akan yang lelah. Kita akan jadi orang yang minder dan kita orang yang ngawur ujung-ujungnya. Sekarang coba buka sebentar di Ibrani. Kita akan lihat sukses menurut kacamata Tuhan. Nanti Bapak Ibu baca seluruh Ibrani pasal yang ke-11. Tapi saya mau mulai, saya ajak baca mulai ayat yang ke-36 saja. Ada pula yang diejek dan didera. Ini pahlawan-pahlawan iman ini kalau dipromosi Tuhan di dalam perjanjian baru, berarti ini orang yang sukses di hadapan Tuhan. Mereka diejek, didera, bahkan dibelenggu dan dipenjarakan. Karena kebenaran tentunya, bukan karena korupsi, bukan karena narkoba, bukan karena dosa. Tapi mereka ini hidup dalam kebenaran, melakukan ketepatan ilahi, tepat seperti yang Tuhan mau. Hatinya benar, dia didapatin melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan, ujungnya malah dapatnya kayak begini nih. Ini bertolak belakang dengan kesuksesan apa kata dunia loh. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, makanya dilemparin batu sampai mati si Stefanus. Digergaji, dipotong pakai gergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing serta menderita kekurangan. Bayangin, mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba. Ini nggak ada LV, nggak ada merek H, nggak ada merek Gucci, nggak ada merek Supreme dan lain sebagainya. Ini pakai kulit domba dan kulit kambing. Tapi benar-benar kulit sih bajunya. Tentunya zaman itu mahal dong. Kulit kambing sambil menderita kekurangan, bahkan hidupnya kekurangan, kesesakan dan kesiksaan. Bagaimana ini disebut sukses dan berhasil? Orang hidupnya mengembara, nggak punya rumah bagus, nggak punya tempat bagus, pakaiannya kulit domba, kulit kambing, kekurangan, hidupnya kekurangan. Hari ini, kata orang dunia sukses, kalau kulkasmu penuh dengan segala macam makanan, minuman, dan segala macam yang tersedia dengan baik, itu katanya sukses. Kriteria kita hari ini banyak berkaca, banyak dibandingkan dengan seperti itu. Baik, menderita kekurangan, mau makan mungkin susah. Yohanes Pembaptis itu makannya hidupnya di padang gurun malahan. Makannya belalang dan madu lagi. Kekurangan, kesesakan dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, di dalam gua-gua dan celah gunung. Bayangin ini, nggak nginep di hotel, malah di gua-gua dan celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, tanpa kita mereka tidak dapat sampai pada kesempurnaan. Ini hebatnya Tuhan, itu
kasih karunia berikan kepada kita tuh melimpah-limpah. Apa yang orang nih, pahlawan iman ini tidak nikmatin, kita nikmatin melalui Yesus Kristus Tuhan. Dan mereka ini orang yang tentunya berkenan di hadapan Tuhan. Mereka mengalami aksi kekurangan, aniaya, impitan, tekanan, masalah. Bahkan kalau Nuh ini nginjil berapa tahun nih memberitakan kebenaran, tapi nggak ada yang bertobat, tetap namanya tertulis di dalam perjanjian baru di promosi Tuhan. Jadi kita nggak bisa samakan atau pakai standar dunia kita terapkan dalam hidup kita. Kalau sukses secara dunia itu memiliki segala sesuatu yang sifatnya duniawi, yang fana ini. Orang bisa memiliki harta kekayaan yang banyak sekali, duit yang miliaran. Tapi seringkali kita lihat hidup mereka kacau berantakan, keluarganya hancur-hancuran dan lain sebagainya. Di dalam Tuhan, kita ini didapatin sukses dan berhasil ketika kita ini tepat melakukan semua kehendak Tuhan. Didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Itu namanya sukses dan berhasil. Pak, saya ini masih rumahnya ngontrak, Pak. Cicilan saya masih banyak. Tapi kalau hidupmu benar di hadapan Tuhan, ketika apapun yang terjadi dalam hidupmu, ya, kamu benar di hadapan Tuhan. Hari itu dipanggil Tuhan, kamu didapatin berkenan di hadapan Tuhan, dan kamu dapat mahkota kehidupan kok. Baik mereka yang punya rumah bagus, kehidupan bagus, hidupnya kacau dan berantakan. Ketika sama-sama dipanggil Tuhan, apakah dia berkenan? Bapak Ibu bisa lihat nanti ya perbandingan di Lukas pasal yang ke-16. Ada Lazarus dan ada orang yang kaya itu. Orang kaya itu menurut standar dunia hari ini ya sukses dan berhasil, makmur dan sejahtera. Luar biasa. Lazarus miskin. Tapi yang membedakan adalah di ujung hidupnya dia dapat perlakuan yang berbeda dari tuannya. Bukan berarti orang yang kaya secara duniawi hari ini tidak bisa dapatin berkenan di hadapan Tuhan loh. Harusnya orang yang diberkati Tuhan hari ini punya uang, punya aset banyak, kelimpahan. Kalau hidupmu benar di hadapan Tuhan, harusnya engkau dapat mahkota lebih besar karena engkau lebih banyak melakukan pekerjaan buat Tuhan harusnya. Karena dengan uangmu, dengan berkat yang kamu terima, engkau melakukan banyak pekerjaan buat Tuhan, memberkatin banyak orang, tentunya banyak hal yang bisa lebih dikerjakan dibanding orang-orang yang hidupnya pas-pasan atau berkekurangan. Harusnya ya. Makanya Alkitab ngomong, lebih susah orang kaya itu masuk kerajaan surga. Kenapa? Karena hatinya nempel kepada uang. Tetapi kita harus coba merubah cara pandang kita. Sukses dan berhasil kita bukan ditentukan seberapa banyak aset yang kita miliki, uang yang kita miliki, nama kita terkenal termasyhur, atau jabatan, atau pangkat, atau lain sebagainya yang sama seperti standar orang dunia. Tetapi kalau hati kita ini kita berikan di hadapan Tuhan, benar-benar hidup kita ini kita serahkan setiap hari di hadapan Tuhan. Bapak Ibu kalau dengar firman ini ya, ketika Bapak mendengar firman ini, Bapak Ibu meski memiliki rasa haus dan lapar, terima firman sebagai kebenaran. Kalau yang firman kamu dengerin khotbah siapapun juga, kalau yang disampaikan itu firman, terima sebagai kebenaran. Kamu makan di dalamnya, kamu kunyah makanan itu, kamu hidupin. Kamu puaskan rasa haus dan laparmu dengan hadirat Tuhan. Kamu lakukan. Dari setiap kamu mendengar firman, pingin hidupmu semakin hari semakin lebih baik dan didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Makanya kalau dengar khotbah, siapapun juga yang khotbah, itu jangan buru-buru membatasi diri. Wah ini pendeta ini, wah pendeta itu. Jangan buru-buru mengkritik dan kamu merasa benar sendiri. Itu kamu gak akan dapat apa-apa. Loh kita ini belajar firman seperti hari ini. Tujuannya kan kita ini ngerti kebenaran firman dan didapatin benar di hadapan Tuhan kan. Hidup kita itu loh, suatu hari kita menghadap Tuhan kan maunya didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Bayangin kalau kita ini suatu hari menghadap Tuhan dan tidak didapatin melakukan seperti yang Tuhan mau. Bapak Ibu, betapa
kita menjadi orang yang naif. Orang yang mengerikan sekali. Sekarang buka di Matius pasal yang ke-7 ayat 21. Ini penting nih, ayat yang masyhur dan terkenal sekali. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, ini termasuk dia ini orang Kristen ini, sudah percaya Yesus nih. Makanya tidak semua orang Kristen itu masuk kerajaan surga. Tapi lihat dulu dong, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya, orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga ini hidup dalam kebenaran. Ini orang yang hidupnya tepat seperti yang Tuhan mau. Karena kalau kita ini nggak melakukan kehendak Bapa yang di surga tentunya, kita akan melakukan kehendak Bapa yang lain loh. Karena ada 2 Bapa di dalam bumi ini. Satu Bapamu, Bapa yang di surga, atau Bapa fisikmu, atau iblis sebagai Bapamu, 3 berarti. Siapa nih yang kita ikutin? Siapa ini yang kita mau lakukan kehendaknya? Sekarang buka di Yohanes pasal 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu itu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Kalau engkau tidak hidup dalam kebenaran, engkau bukan ngikutin Bapa, engkau ngikutin bapamu yang lain, Bapa iblis sebagai bapamu. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Jadi sekarang hari ini, kita harus ambil keputusan bahwa yang kita kejar adalah melakukan kehendak Tuhan, pribadi Tuhan sendiri. Makanya kita itu meski ngerti firman step by step, terus belajar. Saya pun terus belajar. Setiap hari saya belajar firman. Saya setiap hari bergaul dengan Tuhan, pingin didapatin di ujung hidup saya nanti tepat melakukan seperti apa yang Tuhan mau dan didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Dulu saya sudah lahir baru pun, sudah pelayanan pun, motivasi saya lain, Mas Yan. Pengejaran saya lain. Loh, saya ini tetap bukan berarti loh ya, kalau kita ini nyari Tuhan, hidup berkenan di hadapan Tuhan, itu enggak bekerja loh. Tetap bekerja, lakukan bagianmu, lakukan tanggung jawabmu. Kamu punya perusahaan, kelola dengan baik. Kamu jadi bos yang baik, jadi karyawan-karyawan yang baik, jadi pengusaha-pengusaha yang baik, jadi pengacara atau pegawai-pegawai yang terbaik, seperti yang Tuhan mau. Lakukan yang terbaik, karena dari sana engkau bisa melayani Tuhan. Bahkan pekerjaanmu sebagai penyembahanmu di hadapan Tuhan. Ini penting sekali. Tapi bukan yang utama. Pekerjaan itu yang diutamakan dan Tuhan menjadi nomor yang 2. Tidak seperti itu. Kita ini menjadi orang yang berbeda dengan orang dunia. Standar kita itu berbeda. Kalau dunia ngejar apa yang dunia tawarkan, tapi kita harus mengejar kebenaran. Maka segala sesuatu ditambahkan kepada kita. Tuhan menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Tuhan harus disenangkan melalui hidup kita. Bukan kita mengejar dunia dengan semua keinginannya. Nanti lama-lama kita akan lenyap dengan semua keinginannya. Keinginan dunia akan menguasai kita akan menjadi orang-orang yang berpikir cara dunia. Sekalipun kita memiliki agama Kristen, sekalipun kita datang ke gereja, tapi kita kalau ngikutin cara dunia, pola pikir dunia, hidup kita ujungnya akan ditolak Tuhan. Nah, kita ini jadi orang percaya. Tujuannya satu, untuk menyenangkan Tuhan. Menyenangkan Tuhan. Kalau kita ini belajar menyenangkan Tuhan dari segala apapun yang kita kerjakan, termasuk pekerjaanmu. Makanya pekerjaanmu bisa menjadi penyembahan. Pekerjaanmu menjadi berkat. Pekerjaanmu bisa menjadi tempat sarana Tuhan dipermuliakan dari apa yang kau kerjakan, apa yang kau lakukan. Nama Tuhan dipermuliakan atas hidupmu. Harusnya seperti itu. Bapak Ibu, jadi pengejaran kita itu berbeda dengan orang dunia kejar. Kita kejar Tuhan, kita kejar kebenaran, kita melakukan dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya ada dampaknya, ada otoritasnya. Jangan mengejar. Saya dulu pingin terkenal, pingin hebat, pingin urapan, pingin segala-gala macam lah seperti orang dunia. Bahkan
Saya ini hamba Tuhan, kan hamba Tuhan yang punya kerja, punya usaha. Tidak hamba Tuhan full time. Jadi saya pingin beli aset ini, beli itu ini, wah untuk ini. Saya pikir akhir-akhir ini Tuhan mulai perlahan-lahan ubah cara pandang saya. Saya berpikir saya ini ngumpulin harta di dunia itu buat apa, saya pikir. Ya memang bagus, ada bagusnya. Pikir beli aset segala macam. Harus. Tetapi semakin kesini, semakin Tuhan ubah saya. Cara pandang saya berubah. Pola pikir saya berubah. Ya saya belajar melakukan yang terbaik untuk Tuhan. The best saya lakukan untuk semuanya untuk Tuhan. Saya berusaha dengan kemampuan dan segenap kekuatan saya. Saya ngomong sama istri saya, hidup kita yang ada hari ini, yang sisa hari ini, kita harus pakai untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kita kumpulkan harta di surga. The best yang kita bisa lakukan untuk orang lain, untuk pekerjaan Tuhan, kita lakukan semampu kita. Bahkan kita muliakan Tuhan melalui berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Saya ngomong sama istri saya begitu. Ini waktu kita nggak seberapa, kita nggak tahu Tuhan panggil bisa kapan saja. Tapi waktu yang ada, saya bilang, kita harus pakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Karena suatu hari, saya tidak mau didapatin, sudah bikin mujizat, sudah sering layani pelepasan, nubuat, khotbah, ngonselingin orang, dan lain sebagainya. Dan ujungnya saya ditolak Tuhan. Hanya engkau dari hadapanku, karena aku tidak mengenal kamu. Saya tidak mau didapatin seperti itu. Makanya saya ingin didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu juga mulai dirubah cara pandangmu. Yang kamu kejar harus Tuhan, pribadi Tuhan. Kamu boleh kerja, melakukan aktivitas apapun juga itu. Tapi Tuhan harus dipermuliakan dari apa yang kamu kerjakan. Di kantor, di toko, di pabrik, di rumah, di jalan, dimanapun berada. Sekarang buka Kisah Para Rasul pasal yang ke-13. Ayat yang ke-22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah menyatakan, aku telah membuat Daud bin Isai seorang yang berkenan di hatiku dan melakukan kehendakku. Ini Daud ini punya kelemahan banyak. Tapi hatinya cepat berubah dan bertobat di hadapan Tuhan. Makanya dia didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Saya tuh ingin didapatin seperti ini. The man after my own heart. Terjemahan bahasa Inggris ya. Di Kisah Para Rasul, di ayat 13 mulai ayat yang tadi ayat 22. Sekarang kita buka ayat yang ke-36. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Dia hidup, Daud di zaman dia hidup, dia melakukan kehendak Tuhan. Hari ini, di zaman kita ini hidup nih, harusnya kita melakukan kehendak Tuhan. Pak, saya nggak tahu kehendak Tuhan. Kamu kalau nggak tahu, dengerin khotbah saya terus saja. Atau kamu baca firman terus. Itu semuanya itu berisi tentang kehendak Tuhan dalam firman itu. Sekalipun ada larangan, ada peraturan, ada hukum, ada kisah di dalamnya. Tapi banyak di situ berbicara tentang kehendak Tuhan. Itu yang secara tertulis, yang logos. Tapi lambat laun kalau kita ini bertumbuh dalam Tuhan, nanti Tuhan arahkan kita semakin mengerti. Semakin mengerti. Ternyata Tuhan panggil kita punya tujuan maksud tertentu. Dan kita harus lakukan itu menggenapi visi Tuhan. Dan berjalan dalam ketepatan ilahi. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyang. Dia melakukan kehendak Tuhan. Tepat seperti yang Tuhan mau. Ini yang harusnya kita kerjakan hari ini. Bapak Ibu, kita terus belajar memurnikan hati kita. Kalau hari ini kita datang kepada Tuhan, jangan jadi orang serakah, jadi orang Kristen serakah. Pak, bagaimana seorang serakah? Datang kepada Tuhan, tidak memberikan korban, pujian, penyembahan, pengagungan, dan langsung minta ini, minta itu. Coba hormatin Tuhan. Tempatkan Tuhan sebagai tempat yang terbaik, tempat terhormat, tempat yang terpuji. Tinggikan Dia, sembah Dia, dan agungkan Dia. Kita harus hormatin Tuhan. Kita harus datang kepada Tuhan. Memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Jangan kalau doa itu egois, serakah. Mau minta ini, minta itu, minta ini. Seakan-akan Tuhan sebagai kacung dan babu yang kamu bisa perintah ini dan itu.
Kita harus tempatkan Tuhan sebagai Raja yang Maha Mulia Agung yang kita respect dan hormat. Kita menjadi orang yang didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Orang itu kalau berkenan, artinya melakukan yang terbaik yang Tuhan mau. Bapak Ibu, mungkin ada yang karyawan. Kenapa bosmu tuh senang sama kamu? Atau mungkin yang jadi bos punya partner kerja, dan partner kerjaanmu senang sama kamu. Yang suami istri, kenapa nanti suamimu senang sama kamu? Istrimu senang sama kamu. Kenapa anak-anakmu senang sama kamu? Atau sahabatmu tuh senang sama kamu? Karena kamu melakukan yang terbaik buat mereka dan menyenangkan mereka. Kalau hidup kita itu menyenangkan orang-orang di sekitar kita, otomatis orang-orang di sekitar itu senang sama kita. Tapi kalau hidup kita ini bikin kacau, bikin ribut, batu sandungan, gegeran, lain sebagainya, yang orang lain akan enak melihat kita, mau muntah ngelihat kelakuan dan sikap kita. Tapi kalau kita menyenangkan, akhirnya orang itu senang sama kita. Kalau orang senang akhirnya berkenan, senang. Bahkan dia murah hati sama kita. Kalau orang itu senang sama kita dan berkenan sama kita, dia ngelihat kelemahan, kekuranganmu, kebutuhanmu, dia cukupin loh. Karena senangnya sama kamu. Bayangin, kalau kita itu bisa menyenangkan Tuhan, melakukan yang terbaik, dan Tuhan itu berkenan sama kita. Nah, perlu khawatir, kamu gak perlu cerit-ceritan minta ini, minta itu. Tuhan cukupi. Tapi hari ini kan kita fokus pada semua kebutuhan kita. Kita lupa pengejaran kita harusnya menyenangkan Tuhan. Yang kita senangkan adalah diri kita sendiri, kepuasan batin kita sendiri, pencapaian kita sendiri. Dan kita lupa dengan hati Tuhan dan perasaan Tuhan. Bapak Ibu, cukup kita menyenangkan Tuhan dan dia dapatin kita berkenan. Kamu gak perlu khawatir. Semua kebutuhan Tuhan akan cukupin dengan caranya yang ilahi. Semua yang dikerjakan tanganmu Tuhan cukupin. Tapi hatimu harus didapati menyenangkan hati Tuhan. Ini perlu proses, ini perlu penyerahan, dan ini perlu pertobatan. Supaya hati kita ini dapatin benar-benar berkenan di hadapan kita. Coba kembali ke Mazmur pasal yang pertama tadi. Ayat yang ketiga. Ya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Semua orang senang. Saya buka sebentar di ayat yang pertamanya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Dia tahu tidak mau bergaul dengan orang fasik. Ya berteman, tapi nggak mau deket-deket. Nggak mau ngikutin kata-kata orang fasik, nasihatnya orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Artinya setuju dengan lakuan orang berdosa. Setuju dengan perbuatan orang-orang berdosa. Dan tidak duduk dalam kumpulan pencongkol, tidak bergaul dengan orang-orang yang menghujat, orang yang tukang maki, orang yang hidupnya tukang gosip, merendahkan orang lain, atau mencari kesalahan orang lain. Tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kenapa sih kok kita ini harus ngerti firman, cinta firman, dan kenapa kita harus merenungkan? Tapi bersyukur loh Bapak Ibu tuh mau dengerin firman seperti ini, belajar dengerin khotbah seperti ini. Artinya benar-benar ada kerinduan, ada kehausan dan kelaparan. Bapak Ibu ingin hidup ngerti kebenaran firman Tuhan dan melakukan segala sesuatu seperti yang Tuhan mau. Itu sudah luar biasa sekali. Apalagi kalau sudah merenungkan dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak heran di ayat yang ketiga digenapin. Apa saja yang kamu perbuat, Tuhan akan bikin berhasil. Bukan untuk kebanggaanmu, bukan untuk keangkuhanmu, tapi untuk nama Tuhan dipermuliakan atasmu. Bukti Tuhan akan bikin berhasil apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat, karena kita disertain Tuhan. Apalagi kalau Tuhan berkenan dengan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Tuhan dapatin seneng dengan hidup kita. Tuhan pasti limpahi. Makanya saya tuh jarang ngomong tentang
bagaimana doa dijawab, bagaimana kita ngalami ini dan itu. Ya, saya pernah ngajar tentang kelimpahan 30 pertemuan. Ibu-ibu bisa dengerin itu. Saya juga banyak ngomong kelimpahan. Tapi kelimpahan itu bukan tujuan utama. Yang paling utama adalah kita itu didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa didapatin berkenan di hadapan Tuhan kalau kita masih mau senangkan kesenangan kita sendiri. Kita harus abaikan semua kesenangan kita, daging kita. Makanya perlu pikul salib sangkal diri. Ini penting ya. Saya akan terus ngomong hal seperti ini. Saya rasa ibu-ibu juga nggak perlu bosan. Ya saya berharap ibu-ibu nggak perlu bosan. Kalau engkau lapar dan mau sama Tuhan, harusnya engkau nggak pernah bosan. Karena ingin menyenangkan Tuhan kok. Karena nggak ada yang lain yang kita perlu kerjakan sebenarnya. Kecuali kita menyenangkan Tuhan. Kalau ini yang kita lakukan menyenangkan Tuhan, kamu bekerja dimanapun saja, apa saja yang kamu kerjakan, di mana kamu ditempatkan, Tuhan akan sertain kamu. Dan Tuhan akan bikin berhasil apa yang dikerjakan oleh tanganmu. Makanya standarmu harus standar kerajaan Allah. Prioritasmu harus benar. Cara pandangmu harus benar. Jangan ngejar atau membandingkan dirimu dengan kesuksesan dengan orang dunia, cara dunia. Kita bisa hidup sederhana, tapi kita kalau didapati berkenan di hadapan Tuhan, engkau sudah sukses dan berhasil. Orang sukses dan berhasil itu kalau didapatin apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan menyenangkan Tuhan. Berkenan itu penting. Buat apa kita memiliki harta kekayaan, ujungnya kita akan dibuang ke dalam lautan api kekal. Buat apa kita memiliki nama bagus, nama tenar, ujung-ujungnya kita ditolak Tuhan. Ya puji Tuhan kalau kita ini udah diberkati, apalagi ini diberkati, punya kekayaan, punya warisan, jadi berkat bagi banyak orang, punya aset banyak dan hidup ini dapatin berkenan. Yang itu yang saya mau. Semua orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang saya sampaikan itu mengalami seperti itu. Tapi kan tidak semua bisa mengalami seperti itu. Saya berdoa ada orang-orang kaya yang benar-benar melayani Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Ada orang-orang sederhana, bahkan ada orang kekurangan yang setia dan melayani Tuhan. Semua kalangan, semua kondisi kita harus didapatin berkenan. Baik engkau orang kaya, engkau orang yang sederhana, orang yang kelasnya berkecukupan, atau orang kelasnya lagi berjuang, atau kelasnya sudah berkelimpahan, kita semua harus didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Dengan didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Penting sekali. Jangan pernah bandingkan kau dengan orang dunia. Karena kesuksesan dunia itu berbeda dengan kesuksesan, keberhasilan yang kita capai hari ini. Saya bersyukur dengan apa yang Tuhan kerjakan hari demi hari dalam hidup saya, dalam keluarga saya. Saya melihat Tuhan semakin hari semakin bikin berhasil apa yang saya kerjakan dan apa yang saya lakukan. Saya ingin terus didapatin hidup saya berkenan di hadapan Tuhan. Saya minta Tuhan menjagain hati saya supaya tetap berada di tempat yang tepat melakukan kehendak Tuhan seperti yang Dia mau. Ayat yang terakhir, Mazmur 143 yang ke-10. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu. Untuk mengerti kehendak Tuhan itu kita mesti diajarin. Makanya kita perlu bergaul dengan Roh Kudus. Yang ngajarin kehendak Tuhan itu siapa sih sebenarnya? Sebab Engkaulah Allahku, kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Makanya minta Roh Kudus membimbing, menuntun, mengurapi kita, membawa kita dalam pusat kebenarannya, berjalan dalam ketepatan nilai seperti yang Tuhan mau. Saya berdoa Bapak Ibu, kita semuanya memiliki pergaulan keintiman dengan Roh Kudus setiap hari. Jangan berdoa seperti layaknya orang dunia berdoa, minta ini minta itu. Pak, apakah salah seperti itu? Tidak salah. Berdoa kamu minta di hadapan Tuhan itu tidak salah. Memang Tuhan juga ngajarin, mintalah maka kamu akan diberi. Tapi level kita harus lebih dalam lagi, lebih tinggi lagi. Kita ketika berdoa kita belajar mengenali isi hati Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Amin. Minta dipimpin Roh Kudus supaya kita tahu persis kehendak Tuhan. Apa yang harus kita kerjakan, apa harus kita lakukan, supaya ujung hidup kita didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Amin.
God bless you.